Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel pembelajaran PAI bersama dengan Ustazah Emma Muftimah. Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 9, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah menyucikan. Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Pengertian dari zakat fitrah. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Syarat muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Syaratnya yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Ketiga, mampu membayar zakat. Artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Rukun zakat fitrah. Yang pertama, niat. Apabila diucapkan, bacaan niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Yang kedua, adanya muzaki, yakni orang yang berzakat fitrah. Yang ketiga, adanya mustahik, orang yang menerima zakat fitrah. Dan yang keempat, adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Waktu zakat fitrah. Yang pertama yakni disebut dengan waktu takjil. Waktu takjil yakni membayar zakat fitrah secara takjil, hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. Yang kedua, waktu wajib. Hukumnya wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam, sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu lebih utama atau waktu afdhol. Waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Selanjutnya, zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat muzaki, orang yang berzakat, di antaranya dia yang pertama harus beragama Islam, yang kedua merdeka,
atau tidak hamba sahaya. Yang ketiga, harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. Yang keempat, harta mencapai 1 nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki atau untuk jenis harta tertentu, hal ini tidak disyaratkan. Selanjutnya, harta yang wajib dizakatkan yang pertama adalah emas dan perak. Yang kedua, harta perniagaan. Yang ketiga, yakni harta peternakan. Yang keempat, pertanian. Dan yang kelima, yakni harta temuan atau disebut dengan rikas. Dan ada lagi yakni zakat profesi. Namun zakat profesi ini dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Para ulama salaf terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada waktu mereka berijtihad tentang zakat belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini. Selanjutnya, nisab dan kadar zakat. Yang pertama, emas dan perak. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisabnya adalah nisab emas 93,6 gram. Ada pendapat lain yakni 85 gram. Nisab perak 624 gram. Untuk kadar zakat keduanya yakni 2,5%. Selanjutnya, harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah 1 tahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisabnya senilai dengan emas 93,6 gram. Kadar zakatnya 2,5%. Selanjutnya, pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisabnya 750 kg atau 5 wasak. Kadar zakat 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan, 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Selanjutnya, harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi karena seseorang menemukannya. Harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20% jika harta rikas ditemukan di Indonesia. Kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Jenis zakat profesi sama dengan emas yakni 93,6 gram dan kadar zakatnya 2,5%. Zakat peternakan. Jenis binatang ternak yang pertama yakni kambing atau domba. Nisab ekor nisabnya yakni 40 sampai 120 ekor. Kadar zakatnya yakni 1 ekor umur 2 tahun. Jika 121 sampai 200 ekor, maka kadar zakatnya 2 ekor umur 2 tahun. Yang selanjutnya 201 sampai 300 ekor, kadar zakatnya 3 ekor umur 2 tahun. Setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Untuk zakat binatang ternak sapi atau kerbau 30 sampai 39 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. 40 sampai 59,
Kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun 60-69. Kadar zakatnya 2 ekor umur 1 tahun 70-79. Kadar zakatnya 2 ekor umur 2 tahun 80-89. Kadar zakatnya 3 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Untuk unta, karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga fi sabilillah, yang keempat mu'alaf, yang kelima gharim, yang keenam ibnu sabil, yang ketujuh amil zakat, dan yang kedelapan riqab. Hikmah dari zakat. Yang pertama, ungkapan rasa syukur atas nikmat kepada Allah. Yang kedua, mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Yang ketiga, menyucikan diri dari dosa. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan. Yang kelima, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Anak-anakku sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.